Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bahwa wasatiyah yang mengemuka kita dibahas di akhir-akhir abad 20 itu adalah pertama sekali kalau kita lihat secara sejarahnya pemakaian istilah wasatiyah dalam pemikiran Islam itu gencar dipakai oleh pemikir-pemikir Islam mulai dari Mesir pada tahun 80-an ya. Secara istilah ya, istilah yang wasatiyah ini juga dipicu oleh munculnya beragam pemikiran Islam di kalangan umat Islam yang ekstrim, yang berlebihan atau boleh kita katakan di kalangan umat Islam dipicu oleh permasalahan politik dulu ya ketika di Mesir ya, kejamnya pemerintah dan juga di Timur Tengah sehingga melahirkan apa namanya reaksi yang tidak seimbang daripada masyarakat dan juga dari pemikir-pemikir Islam sehingga di sana muncul beberapa kelompok seperti kelompok jamaah takfir dan hijrah yang mereka mengkafirkan orang-orang yang nggak masuk dalam kelompok mereka ya. Jadi disinilah para ulama mulai dari ulama Azhar memang yang paling banyak gencar mendakwahkan Islam, pemikiran Islam yang seimbang kalau boleh kita katakan yang tidak berlebihan dalam memahami Islam. Nah, akhirnya digali kembali diperkenalkan kembali bagaimana manhaj daripada ulama-ulama dahulu dalam menjelaskan Islam yang mudah untuk diamalkan oleh masyarakat dan tidak berlebihan sehingga menghancurkan memberikan efek yang merusak dalam masyarakat dan juga sentimen negatif terhadap Islam itu sendiri yang padahal Islam bari'un minhu, yang padahal Islam itu adalah sama sekali berlepas tangan daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya. Nah, kita lihat Allah sendiri memang istilah wasatiyah ini ada di dalam Al-Quran, banyak disebutkan dan ini kemudian dihidupkan kembali oleh para ulama sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran yang seperti kata ayah tadi adalah pemikiran melenceng ke kanan, melenceng ke kiri ya. Misalkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ya, begitulah kami jadikan kalian ini sebagai umat yang wasata. Wasata di sini bukan arti saja pertengahan tapi lebih daripada itu adalah bermakna adulan wa khiyaran, artinya bahwa umat yang paling adil, begitu juga bermakna adalah umat yang paling baik ya, adil dan juga paling baik. Jadi umat yang mampu bersikap secara adil dan juga begitu juga kita dapatkan seperti Allah sebutkan dalam surat Qalam wa qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsatuhum di sini juga adalah bermakna yang itu yang aslahuhum wa a'daluhum, yaitu orang yang paling aslah, paling soleh, paling baik di antara mereka. Nah, jadi bukan cuma bermakna wasat di sini pertengahan dalam segala hal, tapi makna dalam Al-Quran kita dapatkan adalah terbaik ya, paling soleh, paling adil. Ya, maka sudah jelas adalah makna wasati dalam Islam itu dalam Al-Quran sendiri itu adalah bermakna pertengahan. Lebih dari itu adalah terbaik dari sisi dibandingkan dengan yang lain. Begitu juga adalah merupakan perkara yang seimbang atau adil yang kita sebutkan dalam bahasa kita. Jadi secara istilah itu sendiri kami menginginkan supaya kita mempopulerkan istilah Islam, istilah dalam Al-Quran, bahwa Islam itu adalah Islam yang wasati, sebagaimana terdapat istilahnya dalam Al-Quran. Bukan cuma kita memaknakan dengan Islam yang moderat ya. Sedikit catatan daripada saya bahwa kalau kita katakan moderat itu adalah sebagai makna daripada Islam yang wasati itu, moderat itu bukan bahasa kita, tapi dia adalah bahasa Latin yang bermakna juga adalah pertengahan, boleh kita katakan. Tapi itu bahasa Latin, apa salahnya kalau supaya tidak terjadi jauh transfer makna, lebih baik kita istilahkan Islam yang wasati yang Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran, itu istilah Al-Quran itu sendiri. Saya pikir bahwa itu adalah lebih bijaknya. Islam apa? Islam yang wasati, bukan Islam baru, tapi adalah konsep berpikir yang tidak berlebihan ya dalam memahami permasalahan baru yang muncul di masyarakat. Inilah konsep
tadi. Kalau ayah sub tadi menyebutkan bahwa kalau seandainya pemikiran, tingkah laku orang itu sudah seimbang, maka dia akan bisa dengan mudah memahami dan juga mengamalkan Islam yang pertengahan, Islam yang baik. Nah, dari sini kita lihat berarti seseorang itu berlandaskan dengan apa yang diutarakan oleh ayah tadi. Berlandaskan ini berarti Islam itu kita harus melihat Islam menjadi patron, ya, patron daripada model tindakan dan pikiran kita, ya. Jadi supaya nanti Islam itu sebagai rujukan asli kita. Menjadi pertanyaan saat ini, kok ada di kalangan Islam itu sendiri, ya, yang ternyata ada memahami Islam yang terlalu berlebihan. Kenapa begitu? Bukankah mereka tidak menjadikan Islam itu sebagai patron dalam mereka berpikir, begitu juga dalam mereka bertindak? Dan ini akhirnya jawabannya juga boleh kita jawab dengan apa yang disebutkan oleh ayah sub tadi, bahwa ya pemikiran mereka sudah tidak seimbang, kemudian pikiran mereka tindakan mereka sudah tidak seimbang, akhirnya dalam memahami Islam mereka juga tidak seimbang. Ibaratkan kacamata yang mereka pakai sudah kabur, akhirnya mereka membaca Islam juga dengan cara yang tidak kabur. Jadi solusinya seperti apa? Solusinya adalah ambillah konsep Islam yang sudah baku, yang sudah dikonstruksikan, sudah dibangun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana cara mereka membangun pemahaman Islam yang betul-betul wasat? Ya, karena Ahlus Sunnah lahir daripada pergumulan sekte yang sangat banyak daripada abad yang kedua, sebagaimana dikonstruksikan kemudian dibangun secara manhaj itu oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari secara pemikiran. Nah, di sini akhirnya kita lihat kita perlu kepada model referensi Islam yang wasati itu kepada manhaj Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga pengikut-pengikut beliau kemudian. Yang akhirnya kita tahu inilah model daripada Islam yang wasati yang berhasil dan diterima di seluruh dunia dalam sejarah. Nah, jadi supaya tidak pelin-pelan lagi, kita harus ngambil toh orang yang yang mengatakan dirinya Islam tapi berpikir secara ekstrim juga, ya mereka mengatakan orang Islam, tapi Islam dengan manhaj siapa? Maka kita orang Aceh sendiri dengan tegar dan dengan mantap menjawab bahwa Islam yang kita kembangkan di Aceh adalah Islam atas dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah teruji, yang sudah betul-betul sukses dalam sejarah dalam membangun pemahaman Islam yang baik. Dan ini kita lihat selanjutnya di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang adil, pemahaman-pemahaman yang Nabi sendiri masa para sahabat dulu mengajarkan para sahabat, seperti kata ayah tadi, adalah dalam bertindak itu sendiri harus adil, harus bijak dan harus baik, harus lebih baik bahkan. Pertengahan juga supaya Islam itu tidak salah dalam dipraktekkan. Contoh misalkan pernah kejadian, kita tahu dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, riwayat yang sahih di sini Imam Bukhari dan Muslim, sejarah antara Salman dengan Abu Darda. Ya. Salman dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Pernah jumpa sekali Salman menjumpai istri daripada Abu Darda dalam kondisi tidak berhias, kemudian nampak seperti orang yang tidak terurus. Nah, akhirnya ditanya, kenapa kondisimu seperti itu? Dikatakan bahwa saudaramu Abu Darda, dia sudah tidak punya hajat lagi kepada wanita. Nah, artinya bahwa dia sudah nggak peduli lagi dengan istrinya. Akhirnya Salman pergi bertamu dan menginap di rumah Abu Darda. Ketika sampai di rumah Abu Darda, pada saat itu Salman disodorkan makanan, yaitu makan siang. Kemudian Abu Darda tidak mau makan. Kenapa? Ana shaim, saya berpuasa. Nah, dilihat berarti Abu Darda terus berpuasa, ya. Akhirnya Salman bilang, makan saja dengan saya, buka puasamu. Nah, kemudian ketika malam hari disediakan tempat tidur oleh Abu Darda, kemudian disuruh Salman tidur di tempat itu. Tapi kemudian
Salman bilang, enggak, kamu harus tidur bersama saya juga saat ini. Tengah malam nanti baru kemudian sholat sama-sama. Akhirnya Abu Darda merasa bahwa Salman telah mengganggu kebiasaan dia yang baik, selalu berpuasa setiap hari, kemudian sholat malam setiap hari. Akhirnya Abu Darda mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Salman mengatakan demikian. Akhirnya Nabi mengikrarkan apa yang disebut oleh Salman, bahwa inna linafsika alaika haqqan wa lirabbika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan, bahwa untuk dirimu ada hak yang kamu tunaikan, untuk Tuhanmu ada hak yang wajib kamu tunaikan, kemudian juga untuk keluargamu, istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Kata Nabi, sadaqah Salman, betul apa yang dikatakan oleh Salman. Jadi di kalangan para sahabat sendiri, Nabi memperbaiki cara mempraktekkan Islam yang tidak seimbang, walaupun atas nama taat. Walau atas nama taat itu sendiri Nabi ajarkan bagaimana berperilaku, berpikir yang seimbang. Nah, begitu juga kita dapatkan kisah bagaimana Nabi mendapatkan ketika beliau pergi ke masjid, seutas tali diikat di dinding di atap masjid yang menjulur ke bawah. Ya, lalu kemudian Nabi tanya, tali apa ini? Ini adalah tali yang dipakai oleh Zainab ketika malam hari. Untuk apa dia pakai ini? Ya, dipakai ini adalah untuk kalau dia dalam kondisi capek sholat malam, dia memegang di tali itu supaya sanggup terus berdiri. Akhirnya Nabi bilang apa? Halluhu, lepaskan tali ini. Lepaskan tali ini. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang manfatara, ya, siapa yang merasa bosan atau merasa lelah untuk sholat, falyanam, maka hendaklah dia tidur. Ya. Hendaklah dia sholat dalam kondisi dia fit. Waqta nasyatihi, dalam waktu dia sedang fit. Jangan terlalu dipaksakan. Nabi akhirnya suruh untuk dihalluhu, yaitu dilepaskan. Artinya Nabi ajarkan kepada para sahabat jangan berlebihan. Begitu juga dengan misalkan Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau kebiasaan beliau adalah sholat setiap malam dan puasa setiap hari. Akhirnya ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dengar bahwa engkau puasa setiap hari dan juga qiyamul lail setiap malam. Kata Nabi, iya. Lalu kemudian Nabi bilang, kalau memang kamu ingin melakukan itu, laksanakanlah yaitu puasa dalam setiap bulan itu 3 hari. Karena satu kebaikan dalam Islam itu adalah 10. Jadi 3 hari kamu dapat pahala 30 hari. Kemudian Abdullah bin Amr juga bilang apa? Ya Rasulullah, aku lebih sanggup daripada itu. Udah kalau begitu kamu berpuasa 1 bulan, setiap hari berselang. 1 hari kau puasa, 1 hari engkau berbuka. Ya. Lalu Abdullah bilang, ya Rasulullah, inni utiku akthar min dzalik. Aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, tidak ada yang lebih daripada itu, kata Nabi. Tidak ada yang lebih daripada itu. Itulah afdal siam Daud. Inilah sebaik-baik puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Tidak ada boleh lebih daripada itu. Artinya Nabi betul-betul menjaga keseimbangan dalam mempraktekkan Islam ini. Sehingga Nabi jelaskan dalam hadis beliau, wala yushaduddin illa ghalabahu. Jangan terlalu berlebihan mengamalkan ibadah ataupun mengamalkan agama, karena nanti dia akan dikalahkan. Artinya apa? Dia tidak mampu untuk terus melaksanakan ibadahnya itu, sehingga akhirnya dia bisa membenci agama itu karena dia tidak mampu melaksanakannya sebagaimana mestinya. Artinya jaga pertengahan dalam mengamalkan agama ini. Begitu juga Nabi pernah 3 kali dalam hadis beliau sebutkan halaka al-mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, yaitu celakalah orang-orang mutanatti'. Mutanatti' itu apa? Adalah orang yang masalah sepele dicari akar yang ada dibahas secara berlebihan. Sesuatu yang nggak perlu diketahui dicari-cari untuk mengetahuinya. Begitu juga bermakna adalah orang yang berbicara berlebihan untuk menyenangkan orang lain, padahal masalahnya tidak seperti itu. Itu diantara makna daripada mutanatti'un sebagaimana kata Imam Ibnu Athir dalam Gharibul Hadis. Jadi
dalam berbicara, begitu ya, dalam membahas permasalahan, ya, kalau sesuatu yang gaib tidak kita ketahui dengan benar, tidak perlu dibahas-bahas terlalu banyak. Sesuatu yang tidak diperlukan, ya jangan terlalu banyak dibahas, akan itu yang paling perlu. Nah, itu juga seperti kata Yasub tadi, itu adalah menjaga iktisad, menjaga keseimbangan dalam kita berpikir. Masalah yang sangat dibutuhkan umat itu yang paling banyak kita ceritakan, paling banyak kita ajak. Masalah yang tidak terlalu krusial saat ini, maka itu bukanlah masalah yang paling banyak porsi kita bahas. Ini juga salah satu daripada menjaga keseimbangan dalam kita mendakwahkan Islam dan juga dalam kita berpikir. Nah, dan kita dapatkan, saya pikir sudah habis ya, sudah habis waktunya, dan di akhir ini saya sebutkan bahwa ulama Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu telah berhasil mampu untuk mengkonstruksi manhaj berpikir Islam yang wasati, sudah teruji di dalam di dalam sejarah. Kita dapatkan Imam Al-Ghazali punya kitab beliau Iktisad fil I'tiqad. Iktisad itu artinya apa? Tidak berlebihan dalam masalah akidah. Begitu juga ya kita dapatkan Imam An-Nawawi misalkan, beliau ada menulis salah satu bab daripada kitab Riyadhus Shalihin, Iktisad fit Ta'ah. Bagaimana mengamalkan ketaatan dalam Islam secara iktisad. Iktisad juga pertengahan. Jadi ulama-ulama kita telah berhasil dalam itu. Ya tinggal kita ambil saja manhaj mereka yang sudah teruji menjadi patron dalam kehidupan kita saat ini. Dan kembali kepada ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Yasub tadi, yang paling kita butuhkan untuk memahami Islam yang wasati itu perlu kepada ilmu pemahaman yang baik tentang Islam, yang kita belajar secara terus-menerus. Kita semua menginginkan memang keislaman di Aceh itu adalah ideal adanya sebagaimana kita inginkan bersama sesuai dengan konsep wasatiyah yang kita pahami bersama dan juga sudah diusungkan oleh para ulama zaman dulu. Nah, sudah ideal kita mengatakan bahwa semua kita ingin berusaha saat ini untuk sampai kepada tahap yang ideal. Setiap generasi menginginkan yang terbaik. Nah, jadi kalau kita mengatakan sudah ideal sekali, tentu ini juga adalah sikap tidak wasati, tidak berlebihan dan juga nampak berlebihan dan juga tidak realistis. Karena Islam bukan masalah ibadah saja, tapi Islam masuk masalah ekonomi, masalah politik juga. Bagaimana kondisi perpolitikan kita, bagaimana kondisi secara ekonomi bagi masyarakat Aceh kita, apakah sudah adil ya dalam masalah perpolitikan juga, apakah sudah adil? Kita tentu mengatakan bahwa belum ideal lagi. Nah, tapi kita semua boleh mempertanyakan, yang pantas adalah sejauh mana usaha daripada tokoh Aceh, ulama-ulama Aceh, begitu juga daripada pemimpin di Aceh, stakeholder, dan juga kepada seluruh pihak akademisi dalam berusaha untuk mencapai Islam yang wasati di Aceh. Sejauh mana sudah usaha ini? Ya, ini harus menjadi pertanyaan yang penting untuk kita bahas pada dalam setiap seminar, dalam setiap diskusi kita bersama. Sudah adakah usaha yang menyeluruh, usaha yang maksimal, usaha yang tepat sasaran tuh? Maka dari sini, nah, kami mengutarakan beberapa poin yang semestinya kita sama-sama berusaha dalam menggapai hal-hal ini supaya sampai kepada Islam yang ideal dan wasati di Aceh, mungkin pada masa kita atau mungkin pada masa yang akan datang. Yang pertama sekali adalah bahwa ambillah contoh daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengamalkan Islam di Aceh, sehingga insya Allah Islam di Aceh itu akan sampai kepada tahap yang ideal dalam pemahaman yang wasati tadi, karena konsep daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah teruji ya secara akidah, begitu juga secara pemahaman fikih dan juga muamalah dalam ibadah dan juga dalam muamalah. Dan ini kita yakin bahwa Islam di Aceh, Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah, tinggal sekarang adalah selanjutnya ya sebagaimana kata Yasub tadi, sebagaimana sudah tersampaikan Islam yang wasati dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah ini ya, baik di kampung-kampung, begitu juga di pondok-pondok sampai ke tingkat ke
universitas, jauh mana Islam yang wasati ini tersampaikan secara benar kepada masyarakat dan juga kepada para pelajar di antara kita, yang mereka itu nanti yang akan mentransfer dan akan menerjemahkan, mengaplikasikan Islam yang wasati itu ke tengah masyarakat sampai kepada level yang ideal. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah berkaca kepada Imam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau yang mengkonstruksi secara komplit bagaimana pemahaman Islam yang wasati secara akidah. Nah, secara pemikiran juga, secara filosofis juga. Kita dapatkan beliau yang hidup di abad di mana sekte Islam berkecamuk pada saat itu banyak sekali. Di sana ada Mu'tazilah, di sana ada orang Syiah, di sana ada orang Khawarij, di sana ada orang Musyabbihah, Jahmiyah, dan yang lain. Itu semua beliau pahami realita itu. Kemudian beliau mendalami semua sekte-sekte itu, artinya setiap perbedaan itu, sehingga kemudian beliau memunculkan sebuah solusi pemikiran, solusi daripada akidah, bagaimana memahami akidah yang wasatan, yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih realistis. Akhirnya beliau berhasil mendapatkan itu. Maka kita juga di Aceh ya perlu belajar daripada sejarah beliau, bahwa adanya perbedaan di antara kita, adakah? Ada. Ada perbedaan dalam masalah memahami agama. Maka dalam hal ini, setiap perbedaan ini kita toleransi dalam artian bahwa kita ingin memahami letak perbedaannya itu di mana. Lalu kemudian berikan hak untuk mereka memaparkan perbedaan itu. Kemudian juga kita menghargai perbedaan itu. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak tepat, maka terimalah bahwa ada pemahaman kita yang tidak tepat. Kemudian ada hal yang tidak sinkron, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalam adat istiadat masyarakat kita. Jadi perbedaan itu tidak untuk iqsa, tidak untuk kita mendiskriminasikan ataupun menghilangkan kelompok lain, bukan, tapi untuk memahaminya dengan benar. Lalu kemudian kalau ada yang salah, tidak tepat, lalu terimalah dengan sikap yang terbuka, terjadinya hiwar yang baik, dialog yang baik antara perbedaan itu, lalu mengemukakan argumen masing-masing dan terimalah argumen itu. Makanya kita lihat Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari hidup dengan orang Mu'tazilah. Bahkan setelah beliau orang Mu'tazilah juga masih ada, tetapi semua pemikiran Mu'tazilah telah berhasil beliau bantah. Akhirnya Mu'tazilah ada, tapi terus menyusut. Karyanya tinggal, tetapi pengikutnya tidak ada. Kenapa? Sudah terjawab semuanya. Nah, maka kita juga saat ini perbedaan-perbedaan yang ada itu perlu kepada ulama, tokoh, cendekiawan yang baik menyikapi hal ini dan juga melaksanakan dialog secara baik bersama, sehingga memahami di mana letak perbedaan ini, yang kurang dan yang kurang tepat, yang salah sama-sama dihiwarkan dengan cara yang baik. Maka kita sayangkan di Aceh kalau misalkan ada kelompok yang dia itu sudah benciruman, artinya bahwa kalau dia itu sudah nggak mau dengar lagi. Ada kelompok lagi yang berbeda dengannya sudah tidak ingin mendengar pendapat dan juga argumen. Itu sungguh sikap yang tidak terbuka dan juga tidak ingin menyatu. Jadi hendaklah ini tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, cendekiawan kita juga memberikan model yang baik dalam kita memahami keberagaman yang berbeda ini, sehingga nanti Islam di Aceh ini betul-betul mampu bersikap wasati, terbuka dalam perbedaan ini, dan juga ada solusi yang kita tawarkan dalam perbedaan yang ada di antara kita. Kemudian yang terakhir adalah untuk supaya terjadinya Islam yang yang wasati di Aceh juga, kita perlu kepada pemahaman ataupun mengambil istifadah, mengambil faedah daripada keilmuan Islam dari berbagai penjuru negeri, penjuru bumi juga, sebagaimana dulu dikatakan oleh para ulama kita. Para sahabat sudah bertebaran di muka bumi. Oleh sebab itu, maka ilmu Islam tidak lagi berada di Madinah, tapi sudah ada di Irak, sudah ada di Mesir, sudah ada di negeri Yaman. Maka kita juga dalam mewujudkan Islam yang wasati ini juga perlu belajar dari ulama-ulama di seluruh dunia, sehingga nanti kita bisa istifadah secara khazanah keilmuan dan juga kita mampu mempraktekannya di negeri kita di Aceh ini. Jadi jadilah Islam di Aceh itu Islam yang terbuka, yang menghargai istifadah daripada
ulama-ulama di seluruh bumi. Maka kita suka pada saat ini ada ulama-ulama dari luar, ya, pakar-pakar dari luar yang mengunjungi Aceh, dan di mana kita banyak belajar di pakar-pakar itu. Begitu juga mahasiswa kita, anak-anak terbaik daripada Aceh ini pergi belajar untuk ilmu ke seluruh dunia. Demi apa? Ini juga untuk mewujudkan Islam yang wasati nantinya di Aceh. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa pemerintah kita sudah punya konsep yang kuat dan juga keinginan yang konsisten untuk menerapkan Islam yang wasati di Indonesia secara umum. Bahkan sudah dilahirkan banyak karya-karya serta sudah dibentuknya rumah moderasi. Kalau moderasi ini kita artikan sebagai untuk mengimplementasikan atau mendakwahkan atau membumikan Islam yang wasati di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagusnya dalam membumikan ini bentuknya struktural dari pemerintah diprogramkan kepada rakyat, atau memang kita bahwa pemerintah itu justru memberikan kekuasaan ataupun upaya ini kepada rakyat untuk secara bebas dalam mereka mewujudkan Islam yang wasati ini. Menurut saya kedua-duanya perlu, ya. Kalau seandainya pemerintah tidak mewujudkan, tidak menampakkan konsistensi dan juga keinginan yang kuat untuk mewujudkan Islam yang wasati ini, tentu akan permasalahannya adalah upaya-upaya dari rakyat, dari LSM, daripada cendekiawan kita juga nanti akan berbenturan dengan keinginan daripada pemerintah. Apalagi pemerintah itu rezim. Di tempat kita pemerintah itu rezim. Rezim ini bisa mengatakan yang lalu itu tidak berlaku lagi. Maka kita ingin konsistensi daripada pemerintah dalam hal ini juga. Kedua-dua upaya itu kita inginkan. Kemudian pemerintah itu juga membuka, dan saat ini ada kelompok-kelompok ataupun kita katakan itijahat atau tren-tren pemikiran yang ada itu tidak serta-merta kemudian mengecap bahwa itu adalah ini ekstrim, ini yang itu. Justru pemerintah dengan tangan politisnya itu sudah ekstrim dengan sendirinya begitu. Ya, justru pemerintah dalam ini juga adalah memberikan milieu yang terbuka dalam hal ini juga. Jadi ada kelompok yang mungkin berbeda sedikit dengan pemerintah secara itijahat, secara trennya baik politik atau secara sosial. Pemerintah juga tidak memberikan ruang. Ya. Jangan sampai terjadi seperti di Mesir, adanya kungkungan kuat daripada pemerintah terhadap keberagaman perbedaan di dalam masyarakatnya, kemudian melahirkan ekstremisme itu sendiri. Ekstrim itu sudah datang dari pemerintah itu dalam berhadapan dengan perbedaan yang ada di masyarakat. Tunjukkanlah dalam hal ini pemerintah itu sendiri yang menjadi stakeholder harus jadi wasatan dulu, betul-betul jadi tawasud, menjadi penengah antara perbedaan itu, bukan justru pemerintah yang memaksakan satu model kepada yang lain. Jangan pemerintah ekstrim duluan. Kami ingin seperti itu, ya. Berikan itu hak kepada perbedaan ini, dan kepada tokoh-tokoh untuk menyelesaikan masalah di rakyat itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian adat istiadat di Aceh itu bagaimana disinkronkan dengan itu. Pertama sekali, ya, alhamdulillah saya sudah mengunjungi Rejang Lebong tahun lalu. Alhamdulillah, daripada kawan-kawan anak-anak muda di sana, ya. Nah, ada di Aceh itu ada satu adigium yang terkenal di Aceh, adat umpama adat dengan agama, ada umpama hukum dengan adat seperti lagi zat dengan sifat. Jadi antara hukum agama dengan antara hukum agama dengan adat di Aceh itu umpamanya seperti zat Allah dengan sifat. Artinya apa? Antara zat dengan sifat Allah tak bisa dipisahkan. Punya pemahaman yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Zat berbeda dengan sifat, sifat berbeda dengan zat. Nah, di Aceh dalam sejarah, antara adat dengan agama itu, dengan syariat itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun saat ini kita pahami bahwa nggak semua adat istiadat itu sama dengan syariat. Tentu ada saja sesuatu hal yang mungkin tidak selalu sinkron. Tetapi asalnya adalah adat istiadat Aceh itu memang dibangun di atas agama, di atas syariat. Jadi Aceh kalau bicara masalah syariat secara kemasyarakatan semuanya adalah semangat dan menerima. Ya, kembali kepada seperti kata Ibu Husna tadi, bagaimana kemudian ya syariat yang sifatnya adalah sesuai dengan masa kita saat ini dan memberikan solusi terbaik bagi generasi milenial saat ini. Itu saja.